Shalom semua warga kerajaan yang diberkati Tuhan. Tanpa terasa kita sudah pada akhir tahun 2021, minggu terakhir. Dan masih dalam suasana Natal menuju kepada tahun baru. Lukas 2, 36-38. Di situ ada Hana. Hana itu artinya grace. Seorang nabiah, putri Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Terjemahan lain berkata 84 tahun menjadi janda. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ayat selanjutnya, dan ketika juga datang ia ke situ dan mengucap syukur. Perhatikan di sini, terjemahan lain berkata, burst forth with a great chorus of praise to God for the child. Mengucap syukur secara luar biasa dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Ya, redemption, penebusan. Penebusan itu kata penting sekali. Ketika kita sudah ditebus, kita menjadi sangat berharga. Jadi jangan usah takut menghadapi tahun depan ini. Pertama-tama kita lihat namanya adalah kasih karunia. Tetapi kalau menurut ukuran manusia kan kasihan. Baru 7 tahun menikah, lalu kemudian suaminya meninggal. Dan saya percaya pasti juga suaminya seorang yang baik, rohani. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali banyak orang cuma sampai di sana dan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tetapi Hana merubah, yaitu lembah air mata menjadi mata air. Tuhan memberikan kepercayaan dia sebagai nabiah. Dan dia memproklamirkan seorang wanita. Tidak biasa pada zaman itu. Seorang nabiah memperkenalkan Mesias sudah datang. Dia putri Fanuel suku Asyer. Asyer artinya juga happy. Di dalam Natal ini kita diberikan kebahagiaan. Saya ketemu kebahagiaan itu 42 tahun yang lalu. Karena apa? Saya dilahirkan kembali malam Natal tahun 79. Sejak saat itu, setelah ditebus, diselamatkan, diberikan sukacita yang besar sampai hari ini. Karena itu saya dengan istri sering berkata, kok hari begitu cepat ya? Bagi orang yang berbahagia, setiap hari seperti berpesta. Tapi bagi orang yang sedih, setiap hari buruk, saudaraku. Sesudah nikah, dia menikah lalu 84 tahun. Berapa usianya? Coba tambahkan. 15 tambah 7 tambah 84, berapa itu? Ya, kita lihat 105 tahun. Maria berusia kurang lebih 15 tahun ya. Usia wanita waktu itu menikah usia sekian. 15 tahun. Lalu kemudian Elizabeth ya 65 lah. Kalau yang ini 105 tahun. Jadi tidak ada yang terlambat dalam melayani Tuhan. Kepada oma-oma yang mendengarkan apa yang saya beritakan, hidupmu belum berakhir. Engkau bisa meninggikan nama Tuhan. You can burst forth with great chorus praise to the Lord. Firman Tuhan tanya, ada orang tanya saya, Pak, how to receive grace? Di dalam Ibrani dikatakan, let us have grace. Apa artinya? Let us give thanks. Ketika saudara mengucap syukur pada Tuhan, saudara menerima kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Dan I declare tahun 2022, itu banyak angka 2-nya ya. Dan bahkan nanti gedung baru kita kalau Tuhan izinkan, kita resmikan tanggal 2 Februari 02/02/2022. Sebab 2 itu tanda persekutuan. Ketika Yakub sedang ketakutan, Tuhan tunjukkan pasukan malaikat yang menyertai dia. Dan dia berkata, this is Mahanaim. Mahanaim artinya 2 camps. 2 pasukan. Pasukan kecilnya dia dan pasukannya Tuhan. Tuhan memberkati. His name is Immanuel. God with us. God bless you. Amin. Saya mengucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu terkasih keluarga GBI Rock Malang. Walaupun kita nggak berjumpa secara fisik, tapi kita masih bisa ketemu di sini. Oke, langsung saja. Tema kita adalah tentang warisan kehormatan, legacy of honor. Oke, baik Bapak Ibu, karena itu tema dari GBI Rock di akhir tahun ini, mari kita belajar bersama, kasih kita sama-sama renungkan.
Saya mau mengulang sedikit apa yang pernah dibagikan sama Bapak kita Pak Arifin di KLC tentang hal yang bisa kita berikan ya, di dalam hidup kita. Oke. Baik ketika kita sudah tidak ada atau nanti kita memang sudah pergi meninggalkan dunia ini. Yang pertama, yang paling umum kita akan meninggalkan memori. Ya, memori itu sifatnya imajinasi, image, video di dalam ingatan kita. Oke, saya senang Alkitab menulis kenangan orang benar mendatangkan berkat. Oke, marilah kita menjadi orang-orang yang ketika kita pergi, ketika kita sudah tidak ada, orang mengingat kita itu kenangan yang mendatangkan berkat. Ya, itu penting. Yang kedua, ada yang bersifat monumen atau things. Ya, kalau monumen ini bentuknya fisik. Mungkin ada pemberian, mungkin ada sesuatu yang dibangun untuk memperingati kita. Ya, ini monumen. Oke. Lalu ada yang namanya inheritance. Inheritance ini warisan yang berupa ya sesuatu yang ada nilai harganya. Saya sebut amount. Ya, amount itu nilai secara uang. Oke. Ini inheritance, ya, warisan fisik. Oke. Lalu yang terakhir, ini yang kita kejar, ini yang kita pelajari sama-sama, yang namanya legacy. Kalau legacy itu sifatnya lebih ke arah value. Dan kita percaya value inilah yang menopang ketiga hal di atas. Value ini yang membuat ketiga hal di atas itu menjadi berharga. Ya, value membuat kita meninggalkan memori yang indah, memori yang berharga kepada orang lain ataupun kepada anak kita. Ya, value membuat ketika orang melihat benda-benda atau monumen things tentang kita, mereka jadi diingatkan kembali tentang hal-hal yang baik, yang mulia dari diri kita. Ya, value ini membuat amount ini bisa sesuatu yang bukan untuk diri sendiri akhirnya, tapi dipakai justru untuk membangun orang lain. Ya. Jadi itu sebabnya kita merenungkan tentang legacy atau value. Nah, saya mau membuat sedikit membuat kita perbandingan tentang antara legacy dengan amount. Oke, nanti kita belajar sama-sama. Nih, ini yang dibagikan di dalam KLC. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kita mau punya anak atau punya penerus? Itu ternyata pertanyaan penting buat kita. Kita punya anak atau punya penerus? Oke. Karena tidak selamanya orang punya anak, ya, baik secara fisik maupun rohani, itu menjadi penerus. Menerus dalam artinya meneruskan legacy atau estafet yang kita hidupi. Ya, dari kisah Absalom kita belajar. Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu. Oke, tugu ini apa? Monumen. Ya, yang ada di lembah raja. Sebab katanya aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan atau memori kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Apakah Absalom gak punya anak laki-laki? Alkitab menunjukkan bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki. Dan seorang anak perempuan bernama Tamar. Dia perempuan yang cantik. Jadi Absalom punya anak. Tapi dia sadar dia gak punya penerus. Ya, dan dari Absalom kita belajar sebuah kisah yang miris. Seorang pangeran yang justru hidupnya berakhir dengan tragis. Oke. Ya, pertanyaannya buat kita sama-sama. Di akhir tahun ini, apakah kita punya anak atau kita punya penerus? Kita mau membangkitkan penerus dalam hidup kita. Oke. Nah, saya percaya renungan ini untuk kita yang sudah berkeluarga maupun yang belum, ya. Kita bisa belajar sama-sama. Nah, tadi saya bilang tentang amount dan value kita bisa bandingkan di sini. Sedikit saya ini tentang persembahan janda yang miskin. Aku berkata kepadamu, sungguhnya janda yang miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang.
Sebab orang-orang memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya. Jadi janda ini memberikan uang hanya 2 peser. Tapi bunyinya tuh di kuping Tuhan mungkin ya. Kenapa? Karena dia memberikan dari kekurangannya. Ya. Bahasa Yunaninya, bahasa aslinya dibilang perempuan ini memberi defisit. Oke. Makanya Tuhan itu di sini seperti membuat perbedaan amount sama value. Tuhan tidak terkesan sama amount-nya, tapi Tuhan terkesan sama value-nya. Ya. 2 peser buat perempuan ini begitu berharga, tapi dia memberikan kepada Tuhan. Oke, jadi Tuhan begitu lebih menghargai value daripada amount. Ya. Dari kisah ini kita belajar yang defisit buat orang kaya mungkin bukan uangnya. Kalau orang kaya mungkin memberi, dia nggak defisit. Ya, dia memberi dari kelimpahannya. Tapi orang kaya ketika dia melayani, ketika dia di dalam pelayanan, dia direndahkan, dia dihina, dia nggak dianggap, orang nggak ngerti dia malah disuruh-suruh. Di situ ego dia digojlok. Nah, itu defisitnya dia. Dia belajar di situ. Dan ketika dia berkorban untuk hal itu, dia memilih merendahkan diri. Itu value yang Tuhan lihat. Ya, yang justru buat Tuhan bernilai. Oke? Nah, mari kita belajar. Itu sebabnya kita akan berbicara tentang value. Kalau kita berbicara legacy, maka kita akan berbicara tentang value. Legacy of honor artinya nilai-nilai kehormatan yang bisa diteruskan, yang kita bisa bangun dari hidup kita, yang satu kali mungkin orang belajar maupun diwariskan, diteruskan oleh penerus kita atau anak kita. Ya. Nah, pertanyaannya, value apa yang kita bisa tanamkan, kita bisa bagikan lewat hidup kita, ya. Saya mencoba membagikan ini dari kisah Natal. Kisah Natal itu kayaknya kalau diulang-ulang ada aja yang bisa kita pelajari, ya. Dari kisah Natal, value of honor yang bisa kita pelajari sama-sama adalah value tentang religious versus spiritual. Bapak Ibu, penting sekali kita mengerti prinsip ini. Ya, menjadi orang yang religius tidak berarti menjadi orang yang spiritual. Tahukah Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang memilih dia nggak mau ke gereja, ya, dia nggak mau ke tempat-tempat ibadah, ya, bahkan orang yang beriman di agama lain pun dia memilih seperti itu. Kenapa? Karena mereka membenci religius. Apa itu religius? Religius itu tampilannya, beragama. Oke, sedangkan spiritual itu insight-nya. Karena mereka kecewa dengan orang-orang yang terlihat penampilannya beragama, tapi kelakuannya nggak spiritual. Oke, jadi mereka memilih lebih baik saya nggak datang ke tempat-tempat yang katanya rohani, tapi hidup saya rohani. Jadi kalau saya terjemahkan religious versus spiritual ini artinya beragama atau berohani. Ya, tidak semua orang beragama itu berohani. Itu sebabnya kenapa goal kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Goal kekristenan sejati bukan punya gereja besar, bukan punya pelayanan besar, bukan punya yang lain-lain yang sifatnya fisik. Tapi goal kita adalah serupa dengan Kristus, menjadi seperti Raja kita. Itu spiritual. Oke, dari kisah Natal kita belajar di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya, kami datang untuk menyembahnya. Ya, bayangkan orang yang penampilannya nggak beragama di zaman itu, bahkan dianggap kafir. Ya, goyim kalau orang Ibrani bilang. Ya, orang yang dianggap nggak layak. Mereka adalah ahli bintang, ya, magician. Tapi mereka datang justru untuk menyembah Tuhan. Mereka begitu spiritual. Ya, mereka tidak terlihat beragama, tapi mereka spiritual. Mereka datang untuk menyembah Tuhan. Tapi sebaliknya, dikumpulkan semua imam, ahli Taurat, bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Lalu mereka berkata kepadanya di Bethlehem. Oke, orang-orang ini ahli Taurat, orang-orang yang tahu Alkitab, orang-orang yang beragama, justru walaupun dia tahu, dia nggak mempersiapkan dirinya.
Ya, dia cuek-cuek aja. Mereka bahkan nggak aware gitu ya. Banyak orang hari ini cuman rayain tanggal 25 Desember. Siapa 25 Desember? Natal, Tuhan Yesus lahir. Tahu Tuhan Yesus lahir gitu ya. Tapi tidak ada dampaknya dalam hidup mereka. Kemudian yang menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan ketemuin anak itu, hal-hal mengenai anak itu. Bahkan Herodes lebih parah. Dia nggak sebut raja, dia sebut anak itu. Ya, kelihatannya mau nyembah dia, tapi dia tetap mau hidup bagi dirinya sendiri. Oke, lihat di sini ngeri banget Bapak Ibu. Ada orang-orang yang mungkin terlihat beragama, tapi hidupnya ya biasa aja. Ya, tidak ada kesan apa-apa. Yesus datang, ia tahu di sini, tapi biasa aja. Tapi penampilannya, mereka adalah ahli. Mereka orang-orang yang punya jabatan ya di dalam sesuatu yang sifatnya beragama. Oke, saya tinggal sekarang di desa yang katanya mayoritas. Bukan lagi 80%, tapi 99% Kristen. Oke, kemarin begitu masuk tanggal 20 Natal itu bisa di satu rumah, depan rumah, hadap-hadapan semua bikin perayaan. Oke, mereka bisa merayakan Natal di mana-mana. Oke, tapi kejadiannya tuh miris dengan keadaannya. Habis itu mabuk. Bahkan pagi ini mama saya bikin karangan bunga untuk duka cita. Kenapa? Ada yang meninggal mabuk, nabrak pohon. Jadi di sini setiap habis Natal tahun baru ya bisa aja gereja penuh. Kenapa? Pemberkatan nikah. Kenapa? Hamil. Kelihatannya beragama, tapi banyak orang tidak berohani. Mereka cuma tahu, oh ya 25 Desember tuh Natal. Oke. Satu kali saya dikejutkan di depan resto, saya lagi jaga resto, tiba-tiba kerumunan orang rame. Ya, mereka berkerumun. Waduh, kenapa nih rame? Gak taunya saya menemukan ada dua laki-laki sedang bertarung di tengah jalan. Wah, persis kayak apa? UFC. Mereka lagi pukul-pukulan. Gayanya mungkin sering nonton YouTube UFC. Mereka lagi pukul-pukulan. Dan sambil pukul-pukulan mereka memaki dengan kata-kata yang kotor. Bukan lagi kasar, kata-kata yang kotor. Ya, lalu saya cari tahu siapa yang sedang berkelahi itu. Ternyata yang satu adalah bandar togel. Ya, singkat cerita dia makan uang hasil undian togel sehingga yang menang itu pada nagih nggak ada uangnya. Nah, terus yang berkelahi sama dia siapa? Yang berkelahi sama dia adalah seorang majelis di hari Sabtu. Ya, mereka pukul-pukulan sambil ngomong-ngomong kotor, mereka pukul-pukulan. Ya, seorang majelis dan seorang bandar togel. Ya, Anda bisa membayangkan. Saya bertanya di hati, bagaimana rasanya besok dia ketika ada di gereja, lalu dia menyambut orang, shalom, apakah ada rasa di hatinya? Itu yang membuat miris kadang-kadang. Banyak orang terlihat beragama, tapi nggak rohani. Mereka berpikir bahwa ikut Tuhan itu yang penting nanti di gereja, mereka berpenampilan tertentu, mereka ikut acara-acara tertentu, itu untuk membuktikan bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Padahal Yesus nggak pernah seperti itu. Yesus sangat menekankan bahwa ikut dia itu kita harus menjadi terang. Supaya orang melihat kelakuan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Dilihatnya di mana? Dilihatnya itu bukan di hari-hari tertentu, bukan di acara tertentu, tapi 24 jam setiap hari. Ya. Kita bertanggung jawab ketika di tempat kerja, kita punya pegawai kita mesti bisa melihat kelakuan kita. Yang sebagai pimpinan mungkin. Bagaimana kita jadi berkat buat mereka. Bukan cuma ngomong tentang Tuhan, tapi mereka benar-benar belajar melihat bagaimana kita menguasai diri, bagaimana kita mengendalikan emosi, bagaimana kata-kata kita, apakah membangun, kata-kata kita tawar, atau kata-kata kita justru lebih banyak menyakitkan. Ya, itu artinya beda antara beragama sama berohani. Oke. Lalu ini bicara lagi Lukas 15. Para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya suka datang pada Yesus dan mendengarkan dia. Ya. Yesus itu begitu berohani. Saking berohaninya, orang-orang yang pemungut cukai, orang berdosa pengen dengerin dia. Tapi sebaliknya yang penampilannya kelihatannya beragama, justru orang takut dengerin dia.
Jadi saya terus mendorong gereja harus jadi rumah sakit. Gereja harus jadi tempat di mana orang-orang yang justru ngerasa hidupnya berdosa, ngerasa nggak butuh Tuhan, bahkan benci Tuhan, mereka bisa cari Tuhan di situ. Oke. Di sini banyak orang kelihatannya beragama, tapi ketika melihat laki-laki yang gayanya agak ada, waduh, mereka habis-habisan menghina orang-orang seperti itu. Saya bilang, kenapa kamu lakukan seperti itu? Ya habis hidupnya ini. Saya bilang, kamu juga nggak lebih baik dari mereka. Yesus datang untuk mati buat mereka. Di berulang-ulang saya ngomong. Saya berusaha membagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling saya, yang kerja. Oke. Jadi ini legacy of honor. Ini value yang bisa kita wariskan. Apakah orang yang ada di sekeliling kita, apakah anak kita melihat orang tuanya beragama atau orang tuanya spiritual? Ya, itu penting. Nah, sehubungan ini mari kita belajar. Ya, lihat kisahnya Nuh. Nuh itu berhasil sama Tuhan tapi gagal sama keluarganya. Ya, saya nggak akan baca ini ayat semua, tapi Bapak Ibu bisa tahu kisahnya bagaimana ketika setelah air bah dia mabuk karena nanam anggur, dan ketika anaknya melihat Ham melihat dia telanjang, anaknya ceritain, dan ketika bapaknya dengar, dia langsung spontan mengutuk anaknya. Ya, siapa yang salah? Dua-duanya salah. Ham salah, Nuh juga salah. Ya, tapi dari kisah ini kita belajar hati-hati orang tua. Ya, Nuh adalah bapak yang kelihatannya sama Tuhan dekat, tapi dia nggak terlihat spiritual sama anaknya. Dia gampang ngucapin kata-kata yang menghancurkan. Ya, sekali lagi saya ada di sini, saya sering dengar orang tua itu ngomong sama anak kasar sekali. Mereka begitu aktif di dalam pelayanan, tapi kasar sama anak. Bodoh kalau ngomong sama anak. Anak bodoh. Anak bodoh. Aduh, saya ulang-ulang ketika ketemu ada yang begitu, saya rangkul, saya bilang, jangan. Bicara hal yang kamu mau terjadi buat anakmu, karena kata-katamu berkuasa. Ya, banyak dari mereka melakukan ini karena nggak ngerti. Di sini mereka banyak yang nggak diajarin tentang family, tentang bagaimana suami istri, bagaimana parenting. Ya, itu PR yang perlu dibangun. Ya, di sini. Tahukah bahwa orang tua yang rohani itu penting? Spiritual parent itu penting. Dari kisah ini kita belajar bagaimana ketika Ham dikutuk. Dia adalah bapak dari daratan Afrika. Ya, lihat bagaimana keadaan daratan Afrika hari ini. Ya, budak-budak itu semua dari Afrika dulu. Oke. Nah, saya belajar dari kisah parenting yang pernah dibagikan di Jakarta oleh seorang profesor dan juga seorang gembala. Nanti saya bagikan sedikit di sini. Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Oke, jangan orang tua pakai ayat ini buat iniin anak. Kalau orang tua mau dihormati, jadilah orang tua yang bisa dihormati. Bukan pakai ayat ini untuk neken anak kita. Ya, tapi untuk anak, bacalah ayat ini. Hormatilah ayah ibumu. Apapun keadaannya kita mesti latih diri kita menghormati. Oke, jadi buat orang tua, jadilah orang tua yang layak dihormati, berusahalah, dalam arti kata di sini spiritual parent. Oke, tapi buat anak kita mesti pegang ayat ini. Nah, saya belajar satu kali dibuat seminar dari seorang profesor tentang parenting. Masih dengan value tentang spiritual versus religious. Ini spiritual parenting. Orang tua janganlah bangkitkan amarah anakmu, tapi didiklah. Ya, dalam Efesus 6 ayat 4. Oke. Apa itu yang dimaksud membangkitkan amarah? Ternyata anak itu bisa marah. Pertama ketika ada orang tua yang favoritism. Ya, pilih kasih lah kalau bahasa di sini. Oke. Jadi pilih kasih, anak yang ini lebih berharga dari anak yang ini. Ya, lewat kata-katanya keluar. Jadi walaupun udah mungkin aktif di pelayanan, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari dia bedain anak. Ada banyak. Ya, contohnya Abraham lebih cinta Ishak dan Sarah daripada Ismail. Akhirnya Ishak lebih cinta Esau daripada Yakub. Akibatnya apa? Perang saudara sampai hari ini. Ya, ingat,
Yang kita bangun dari legacy itu bukan dampak 1-2 tahun, tapi dampak puluhan tahun ke muka. Satu kali saya bicara di desa ini dengan beberapa anak-anak muda, mereka bilang torang berbuat seperti ini kok, karena ya torang so lihat ini dari orang tua, ya, dan orang tua kita juga memang sudah mewarisi itu. Jadi apa yang sudah terbiasa mereka lihat dari orang tua mereka, budaya itu yang mereka anggap, oh ya berarti seperti ini. Terus saya coba tanya, kamu tahu bahwa itu bertentangan dengan firman Tuhan ya? Nah, karena nggak diajarin firman Tuhan, mereka cuma dengar selenting-selenting, mereka nggak tahu gitu ya. Sangat perlu diperlengkapi. Oke, favoritism. Lalu apalagi? Spiritual parenting. Orang tua yang memanjakan dan menelantarkan anak. Ini kisah Imam Eli. Ya, di sini ada anak, satu kali dia beli ayam di tempat saya, tangannya itu penuh dengan bilur, anak kecil. Ya. Lalu salah seorang dari karyawan di tempat saya bilang, hati-hati, anak ini punya track record, dia mencuri di mana-mana. Bahkan rumah kami ini di atas laut, dia bisa naik dari bawah laut, dia bisa ambil. Ya. Dan karena tidak ada hukum buat anak di bawah umur, orang tuanya udah nggak peduli, yang orang tuanya tahu hanya hajar anak ini, pukul anak ini. Ya. Jadi anak ini hidupnya liar. Nah, itu banyak terjadi di daerah-daerah seperti ini, Bapak Ibu. Orang tua punya anak, ya punya anak aja. Yang tadi saya bilang, punya anak atau punya penerus, punya anak doang. Anak itu dibiarin hidup, ya. Belajar mancing sendiri, belajar apa-apa nyari sendiri, dan yang paling gawat adalah tidak ada yang mengajarkan karakter, nilai-nilai, tata krama. Ya orang tuanya tahu, anaknya nggak pernah diajar begitu, tapi kalau bikin malu, dihajar habis-habisan. Dan orang tua yang menghajar kesalahan anaknya tanpa pernah mengajarkan kebenaran adalah orang tua yang bersalah. Itu kata Edwin Blisco. Ya, satu kisah lagi, orang tua yang memanjakan anak, kisah Adonia. Di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 ayat 6 dibilang Adonia itu nggak pernah ditegur sama Daud. Oke. Dia nggak pernah ditegur. Akibatnya apa? Dia jadi anak yang sengak, anak yang ngelunjak, dan negara jadi kacau. Pertikaian politik di dalam keluarga. Oke. Apalagi ya, 2 hal itu penting. Orang tua yang nggak pernah ajarin kebenaran, orang tua yang pilih-pilih. Ya, saya itu membagikan dikit. Jadi poin pertama tentang value of honor. Yang penting adalah jadilah orang tua ya, yang spiritual. Yang anak muda yang akan berkeluarga, ketika engkau lihat ke atasmu, mungkin kau punya orang tua yang penuh kelemahan, doakan mereka, ampuni mereka, layani mereka, kasih mereka, tapi juga buat di dalam hatimu bahwa satu kali kita akan jadi orang tua juga. Kita harus jadi orang tua yang spiritual. Oke, itu penting. Yang kedua, dari kisah Natal kita belajar tentang value yang bisa diwariskan, yaitu value honoring God, yaitu menghormati Tuhan. Ini doanya Maria. Be it unto me according to your words. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kita baca kisah ini kayaknya gampang aja, Bapak Ibu. Kita baca kisah ini bahkan dibuat drama kayaknya gampang. Tapi pernah gak kita merenungkan, seandainya kisah ini terjadi sama kita di zaman ini, apa yang terjadi? Akankah kita bertindak ya seperti ini, atau kita akan berontak? Oke. Ini kan intervensi ilahi, interupsi. Bayangkan kalau di zaman sekarang, Yusuf dan Maria ini saya coba membayangkan dengan keadaan sekarang ya. Merenungkan. Mereka bertunangan. Ya, mungkin kalau gaya sekarang setelah bertunangan mereka sudah DP tempat resepsi. Mereka sudah mempersiapkan tanggal, bahkan mungkin udah
bikin undangan, ya. Mereka udah melakukan hal itu, tiba-tiba kedapatan hamil. Itu kan benar-benar sebuah kejutan, petir di siang bolong. Ya. Bagaimana rasanya? Pasti hancur hatinya. Bagaimana Tuhan sepertinya agenda hidup mereka berantakan. Nah, kalau kita ngomong begini, berarti banyak dari kita mungkin ngalamin itu. Bagaimana Tuhan seolah-olah mengizinkan agenda hidup kita berantakan. Kita sudah merancangkan seperti ini, kita udah melihat hal yang seperti ini akan terjadi, tiba-tiba berantakan semuanya. Nah, pertanyaannya ketika situasi hidup seperti itu terjadi, apakah kita tetap memilih honoring God, menghormati Tuhan? Ya. Orang tua ini akan jadi contoh keren banget di sini. Ketika anak-anaknya bisa melihat papa mamanya melewati krisis, tapi tetap memilih bersikap menghormati Tuhan. Ya, ini contoh penting banget. Mungkin papa mamanya ngalamin tragedi finansial, usahanya tiba-tiba hancur berantakan. COVID ini kan banyak kesaksian, orang hancur berantakan usahanya. Siapa yang bisa nebak 2 tahun ini segala sesuatu terjadi? Di Jakarta itu, di daerah Bina Nusantara, itu orang-orang yang sukses karena punya kos-kosan. Hanya dalam hitungan bulan, bam, habis. Ya. Kenapa? Bayangkan hampir 2 tahun mahasiswa semua dirumahkan. Ya. Semua restoran di Jakarta, daerah Bina Nusantara, itu Kebun Jeruk, habis. Bahkan sampai ada yang nulis di Instagram, ya, kami siap kirim, tolong dipesan, asal karyawan bisa digaji. Itu kan sedih banget. Itu hal yang nggak pernah ditebak. Nah, itu kan krisis-krisis yang sifatnya interupsi, ya, tanpa bisa diduga terjadi. Nah, pertanyaannya ketika ini terjadi, apakah orang terdekat kita, apakah anak kita terutama bisa melihat orang tuanya tetap menghormati Tuhan, honoring God, mempersembahkan syukur, bermilih untuk taat, memilih tetap untuk bersukacita, memilih tetap untuk bergandengan tangan suami istri, ya, mereka melihat itu terjadi. Di situ mereka baru benar-benar tahu kualitasnya. Wow, saya lihat dari papa mama saya, mereka menghormati Tuhan sekalipun ketika krisis. Mereka memilih nggak bersungut-sungut, nggak nyalain Tuhan. Itu nilai yang penting banget. Hari ini saya ada di sini secara hati berat, sedih. Karena ini untuk pertama kalinya saya nggak bersama anak-anak saya di Natal. Mereka tinggal sama neneknya, saya berdua sama istri di sini. Tapi setiap kami telepon, kami ngobrol di video call, ya, kami bisa merasakan bagaimana mereka mengasihi kami, mereka tetap dengar. Bahkan anak saya tuh bisa telepon saya malam-malam, "Papa, aku minta izin, aku besok mau ke sini, boleh gak, Pak?" Itu kalau saya bilang nggak boleh, dia nggak akan pergi. "Papa, aku minta izin, aku mau nonton film ini, boleh gak, Pak?" Mereka tetap taat. Dan itu kadang-kadang kami di kamar hanya terharu. Bagaimana mereka bisa terlihat seperti itu, menunjukkan hal seperti itu. Kenapa? Karena ketika kami dari awal COVID, kami bersama-sama. Ketika kami melewati badai, ketika kami dalam keadaan terberat sepertinya, merasa ada di bottom dasar, mereka tetap bisa melihat hubungan orang tuanya, mereka tetap bisa melihat kesehatian, dan itu ternyata kekuatan banget buat seorang anak. Jadi pastikan anak-anak kita melihat orang tua yang menghormati Allah. Di mana? Justru di saat badai. Saat badai terjadi. Bapak Ibu, mungkin ada Anda saat ini mungkin memasuki Natal, ya, beban Anda tetap berat. Nggak apa-apa, justru Anda bisa lebih menghayati pergumulannya Yusuf dan Maria di saat itu. Mungkin ada Anda di saat ini benar-benar masih struggle. It's okay. Ya. Kita akan ngalamin ini. Satu kali derita ini akan jadi berita. Your mess will become your message. Itu penting banget. Yang penting di saat kita lagi lewatin ini, pelajaran dari Yusuf dan Maria, honoring God. Dari kisah ini Anda tahu bagaimana Yusuf memilih untuk nggak menceraikan Maria. Bagaimana dia memilih untuk menanggung stigma di saat itu. Ya,
Orang perempuan yang dianggap hamil di luar nikah itu stigmanya gawat banget. Ya, nah ini penting banget. Oke, honoring God. Yang ketiga, yang terakhir, saya mau membagikan covenant keeper. Ini value yang penting. Value yang sangat-sangat penting. Dari kisah Natal kita belajar. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Ia bermaksud menceraikan. Dia udah ada pikiran. Saya nggak mau bahas tentang polemik perceraian di sini ya. Dengan diam-diam. Oke. Ini dia bertunangan. Dia mau menceraikan. Tapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan datang kepada dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istri. Sebab anak yang kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia. Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kenapa saya besarkan dua kata ini, menceraikan dan tidak bersetubuh? Saya mau menekankan dari kisah ini, kita belajar sebuah value yang menjadi legacy of honor. Yaitu covenant keeper. Tahukah bahwa ini penting banget ketika penerus anak-anak kita, keluarga kita bisa melihat kita adalah orang-orang yang memegang perjanjian. Orang-orang yang menghormati hal-hal yang Tuhan hormati. Tuhan menghormati pernikahan. Tuhan membenci perceraian. Susah kita ngomong kita mengasihi Tuhan, tapi kita melakukan yang Tuhan benci memang susah. Itu kan paradoks, bertentangan. Lalu dikatakan Yusuf nggak bersetubuh. Sampai dia melahirkan. Dia menghormati perjanjian ini. Apa yang sedang dilewati antara dijalani oleh Maria adalah sebuah janji Tuhan yang sudah terjadi. Sudah dicanangkan bahkan dari kitab Kejadian, dan Yusuf menghormati. Satu kali ketika saya lagi kerja, lagi jaga resto, ada karyawan yang tiba-tiba dipanggil pulang. Lalu singkat cerita ada pembicaraan, kok boleh nggak ya? Kalau di sini tuh budayanya begini kok. Kalau kita sudah tunangan, orang tua sudah baku ketemu, ya, udah setuju dan sudah menentukan tanggal nikah, udah diterima, artinya udah pasti menikah, maka si perempuan sudah boleh diboyong. Diboyong langsung tinggal di rumah laki-laki. Lalu saya bilang, maksudnya? Iya, diboyong. Karena orang tuanya so tahu katanya. Udah sama-sama tahu, udah diterima, udah setuju akan menikah, mereka diboyong. Lalu tinggal di rumah laki-laki. Terus kalau tinggal seperti itu ngapain? Ya tidur sama dia. Terus ngapain? Bisa hamil nggak? Bisa. Lalu kalian menikah di gereja? Iya. Saya tanya, dari mana semua itu muncul? Itu sudah biasa di sini kok. Itu sudah menjadi budaya. Dan Anda bayangkan sekali lagi di tempat di mayoritas katanya. Ya, orang-orang yang baca Alkitab mungkin ikut Kristus, tapi ini jadi budaya. Lalu saya bilang sama seorang pegawai saya, kamu punya anak perempuan? Punya. Anakmu masih kecil ya? Coba kamu bayangkan. Kamu mau anakmu diperlakukan seperti itu? Sebelum nikah sudah ditiduri. Coba kamu bayangkan. Kamu sekarang mungkin berbuat seperti itu. Karena kamu sebagai anak muda, kamu rasa itu udah budaya. Tapi sebagai orang tua, ketika sebenarnya nuraninya apa yang terjadi? Tapi semua berbuat seperti itu kok. Sekarang waktunya kita ubah budaya ini, saya bilang. Coba buat janji. Kalau semua orang lakukan bukan berarti itu benar. Alkitab nggak pernah ngajarin itu. Itu namanya perzinahan. Nggak heran banyak keluarga yang menikah dalam kutuk. Kehidupannya nggak pernah ngalamin surga di bumi. Kalian cuma nyogok Tuhan dengan pemberkatan yang katanya di gereja. Terus saya tanya sama mereka, apa yang kamu rasakan sekarang kalau datang ke acara-acara pemberkatan? Yang kamu tahu pengantinnya sudah tinggal bersama sebelum pernikahan. Yang kamu tahu bahkan orang yang lagi diberkatin sudah hamil beberapa bulan. Apa yang kamu rasakan ketika hadir di pemberkatan seperti itu? Mereka sendiri yang jawab.
biasa aja kok. Lihat, kalian sudah tidak bisa merasakan sakralnya pemberkatan nikah. Kalian sudah tidak bisa merasakan lagi Tuhan hadir di situ. Tahu gak kamu kalau Tuhan hadir kamu bisa rasa? Mereka diam merenung. Mari buat janji, saya bilang. Ketika kamu hormati Tuhan, maka kamu akan lihat Tuhan menyatakan pribadinya di dalam pernikahan. Hormati perjanjian. Hormati apa yang Tuhan begitu menghormati kekudusan pernikahan. Jangan bermain-main. Jadi budaya yang di tempat yang katanya orangnya banyak pengikut Yesus tuh miris, Bapak Ibu. Mereka biasa selingkuh, hubungan gelap. Bahkan satu kali ada majelis sudah tua, sudah bertahun-tahun, ya, sudah jadi sudah punya cucu. Ketika lagi ngobrol, dia bisa ngomong seperti ini dengan entengnya, Bapak. Sudah, kawin aja dulu. Susah-susah amat kawin dulu. Nanti kalau memang tara cocok tinggal lepas, cari lagi. Apanya yang susah? Bayangkan Bapak Ibu, majelis yang bertahun-tahun melayani jemaat, tapi bisa punya pemikiran seperti itu. Tidak ada sedikit pun penghormatan sama pernikahan. Dan saya menjelaskan sama mereka, kamu tahu kenapa Tuhan menghormati pernikahan? Karena itu gambaran kasih Kristus sama jemaat. Kenapa iblis rusak pernikahan? Karena waktu pernikahan rusak, anak nggak bisa lihat lagi orang tua saling menghormati, saling mengasihi. Maka dia nggak bisa percaya Kristus itu mati buat dia. Kristus itu mengasihi dia. Orang yang dia lihat aja di depan mata, yang katanya harus sehidup semati, itu gampang aja kok. Bagaimana dia bisa percaya Yesus mati buat dia? Jadi agama di sini hanya warisan dia lahir aja dari keluarga katanya Kristen. Akibatnya apa? Kalau dia dijebak satu kali di tempat lain, ya, oleh orang-orang tertentu dan harus nikah karena sudah hamil, maka dengan mudahnya dia lepaskan iman. Karena tidak ada pengalaman dengan Tuhan, tidak ada pengenalan akan Tuhan, tidak ada pengertian akan kebenaran. Dan tidak ada yang ngerti tentang covenant keeper, menghormati perjanjian. Tapi saya mau membagikan, ya, dari contoh-contoh ini Bapak Ibu, penting sekali kita menjadi pribadi yang menghormati perjanjian. Kenapa? Satu kali kelak anak kita akan melihat itu, penerus kita akan melihat itu, dan itu legacy yang sangat berharga, itu value yang luar biasa. Ingat Yesus datang, khotbahnya pertama kali, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kata bertobat itu ulang-ulang kita udah tahu, metanoia, perubahan cara berpikir. Cara berpikir itu apa? Value kita harus berubah. Ketika value kita nggak berubah, value kita masih value yang ada di dunia. Akibatnya apa? Kita tinggal dalam kerajaan yang rapuh, yang gampang digoncangkan. Dan mari lewat pesan ini saya rindu Bapak Ibu, kita membangun hal itu. Marilah kita jadi orang tua, marilah kita jadi pemimpin, marilah kita jadi generasi senior yang terlihat spiritual. Marilah kita jadi generasi yang memegang perjanjian, yang menghormati Allah. Itu adalah value yang akan turun di penerus kita. Yang muda, mari bangun hidupmu dari saat ini. Jadilah orang-orang yang spiritual. Jadilah orang-orang yang menghormati Allah. Jadilah orang-orang yang memegang perjanjian. Nggak mudah di zaman ini. Nggak mudah. Ketika arus informasi begitu derasnya, nggak mudah. Tapi bisa dengan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya dia memberikan kita Roh Kudus. Nah, doa saya pagi ini, apa yang saya bagikan ini benar-benar bisa menjawab perenungan kita tentang legacy. Ya, berhubungan dengan apa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami mengucap syukur, kami sudah belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Baik kami yang sudah menjadi orang tua maupun kami yang masih muda. Bagaimanakah seorang anak muda mempertahankan jalannya dengan hidup sesuai dengan firman? How can a young man keep his way pure?
by taking heed according to your word. Tolong kami dari muda Tuhan, kami menjaga hidup kami dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Biarkan orang melihat hidup kami adalah hidup yang rohani, spiritual Tuhan. Penampilan kami mungkin gaul sebagai anak muda, tapi gaya hidup kami spiritual Tuhan. Sehingga kemanapun kami pergi, kami bisa jadi seperti Yesus Tuhan. Kami bersahabat dengan semua orang, tapi kami juga bisa membagikan nilai-nilai-Mu bagi orang banyak. Biarkan kami jadi orang-orang yang menghormati Allah. Biar dalam keadaan yang tersulit sekalipun dalam hidup kami, kami memilih untuk menghormati Engkau. Seperti kisah Yusuf dan Maria. Biarkan kami jadi orang-orang yang memegang perjanjian-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doaku buat keluargaku di KBI Rock Malang. Pesan ini benar-benar memberikan satu pemahaman buat kami. Mengingatkan kami, menyadarkan kami. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Saya berdoa apa yang saya bagikan pagi ini menjawab kebutuhan kita semua. Kalau kita nggak bertemu, saya ucapkan selamat tahun baru 2022. Ingat bahwa setiap tahun adalah faith, fantastic adventure in trusting Him. Ya, banyak petualangan rohani yang luar biasa bersama Tuhan. Karena Dia Immanuel Ebenezer menyertai kita.